I bite my lips to hide the days I've lost. My sorry skin revealed a heavy cost. But losing me is an art. Kalau ada tim seharmonis ini ya cuman timnas Indonesia. Menarik nih. Jadi, jelang duel timnas Indonesia lawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 nanti, para punggawa Garuda menurut kami sudah mulai menunjukkan chemistry yang bikin hati tenang. Maksudnya, kedekatan para pemain di luar lapangan udah cukup membuat kita yakin jika kekompakan akan terjalin di atas lapangan. Lihat saja Pas dan Sandi yang selalu akur, hingga bagaimana para pemain dan pelatih nampak menyatu dalam pertemuan pertama mereka dengan balutan nama Indonesia. Lantas pertanyaannya, apa sih yang bikin mereka sekompak ini? Dan apakah dampak penting di balik persatuan di dalam dan luar lapangan? Kita kupas bareng dengan data fresh dan momen terbaru dari Sydney. Again, wash my hands where we left our sin. Saw you there stroking a fishing line. Said you wanted to come and feed mine. Di sepak bola, chemistry atau persatuan yang kuat di dalam dan luar lapangan merupakan elemen krusial yang mendukung performa sebuah tim. Maksudnya, untuk jadi tim yang kuat dan tangguh, ini bukan hanya tentang kemampuan individu atau strategi pelatih, melainkan fondasi yang memungkinkan tim beroperasi secara efektif sebagai satu kesatuan. Dan bagi timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret ini, seperti biasa, chemistry dan persatuan para pemain akan jadi faktor penting. Sederhananya, dengan chemistry yang bagus, tim akan lebih efektif, mengingat 11 pemain bisa bergerak secara terkoordinasi dengan baik. Selain itu, mentalitas juga akan semakin kuat. Pemain baru cepat beradaptasi. Dan pada akhirnya, tim ini akan menjadi tim dengan penuh aura positif. Saat ini sendiri, deretan pemain timnas sudah mulai berkumpul. Dan dari pertemuan para punggawa tim Garuda inilah, kita bisa melihat bagaimana hangatnya hubungan baik antara para pemain. Lihatlah momen bagaimana Jay Itzas mengambil video story di akun Instagram miliknya saat masih ada di pesawat. Di situ ia nampak menyorot Miss Hilhurst yang kemudian tersenyum, disertai sosok Dean James yang juga ikut terbang dengannya. Senyum dari May sendiri menyiratkan pesan jika ia dan Jay memiliki hubungan baik dan erat. Modal bagus nih kalau keduanya main bareng di lini belakang. Selanjutnya, lihatlah momen saat Ivar dan Rafa selalu berada di satu kamar. Keduanya itu udah kayak roommate yang gak bisa dipisahin. Hingga momen satu kamarnya abang-abangan timnas yang suka banget ngelucu, yakni Pas dan Sadie Walsh. Dari skop yang lebih luas, kita juga bisa melihat bagaimana kehangatan dari Tom Hai dan asisten pelatih timnas, Coach Pastor. Ridho yang mendapatkan pelukan hangat dari Justin Hubner, hingga pelatih tim Garuda, Patrick, yang memberikan pelukan selamat datang pada para punggawa timnas. Maksudnya, di sini para pemain nampak memulai semuanya dengan kehangatan yang menarik. Ada persatuan di sana, rasa saling respect, dan ini adalah aura positif yang membuat para penggemar timnas bersemangat menantikan aksi tim Garuda di lapangan nanti. Mudahnya membangun ikatan erat di Indonesia. Meskipun berasal dari latar belakang berbeda dan seringkali baru bertemu jelang pertandingan timnas, para pemain keturunan di timnas Indonesia seperti Tom Hai, Sandi, Jay Itzas, Martin Pas, dan lainnya selalu menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membangun hubungan hangat antar sesama, di mana fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apa yang membuat itu bisa tercipta? Pertama,
Ikatan darah dan identitas Indonesia. Maksudnya, meskipun para pemain memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun ada kesamaan yang gak bisa disangkal dari semua pemain yang membela timnas. Dan itu adalah ikatan darah yang menghubungkan mereka dengan Indonesia. Erick Thohir, ketua PSSI, pernah mengatakan bahwa mereka mungkin lahir di luar, tapi hati mereka Indonesia. Di mana identitas bersama inilah yang kemudian jadi fondasi yang memudahkan hubungan hangat langsung terjalin. Kedua, tujuan yang sama. Dalam hal ini, jika kalian bertanya pada para pemain timnas, mereka pasti akan menjawab bahwa tujuannya adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Tom Hai baru-baru ini bahkan mengatakan, jika ia ingin lolos ke Piala Dunia, dan untuk itu saya optimis bisa menang di Australia. Begitupun Matthew Hurst yang mengatakan pada FIFA, jika timnas punya kualitas pemain yang lebih baik dari rival di grup C, kecuali Jepang, tentu tanpa bermaksud meremehkan. Tapi sekali lagi, tujuan yang sama untuk lolos ke Piala Dunia juga telah meningkatkan persatuan di tubuh timnas Indonesia. Why get caught in belief? The mind's the greatest thief, makes pursue appear. Mari wujudkan mimpi itu. 2 hari jelang laga bersejarah antara Indonesia menghadapi Australia sendiri, para pemain menurut kami tengah dalam kondisi siap tempur. Meski lelah, tapi ada ambisi besar yang membuat hal itu tak akan dirasakan. Ya, ambisi itu adalah membawa negara besar ini ke panggung Piala Dunia. Dan cara terdekat yang bisa dilakukan adalah mengalahkan Australia. Secara umum, kita akan katakan bahwa Australia akan selalu diunggulkan. Ingat, mereka adalah tim peringkat 20-an dunia. Dan Indonesia punya selisih lebih dari 100 peringkat. Tapi apakah ini berarti Indonesia tak akan bisa bersaing? Jawabannya tidak. Atau tentu Indonesia bisa bersaing. Deretan pemain keturunan berkualitas tinggi yang telah bergabung ke timnas berhasil membuat Indonesia punya kedalaman tim yang kuat dan bukan tidak mungkin mengalahkan Australia. Sekarang dengar deh wawancara terbaru Rafa Strike soal peluang timnas. Kami percaya kami bisa melakukannya. Kami akan lakukan segalanya untuk meraih 3 poin. Di Piala Asia kami kalah 4-0, tapi awalnya kami kuat dan seharusnya bisa cetak gol. Saat imbang 0-0 di kualifikasi, itu hasil adil. Kedua tim tidak maksimal, tapi atmosfer penonton luar biasa. 2 tahun lalu saya main di level U21 Den Haag. Kini saya pernah lawan Argentina di Jakarta. Itu momen paling gila. Indonesia seperti dunia berbeda, tapi saya bangga jadi bagian dari ini. Tujuan kami adalah lolos ke Piala Dunia. 5 tahun lalu, saya tak pernah bayangkan ini. Indonesia sedang naik, dan ini baru awal. Kami akan terus berjuang. Ujar Rafa, sumber goal.com. Jelas, jika mendengar statement Rafa baru-baru ini sama dengan tujuan besar para pemain lain. Piala Dunia adalah mimpi. Oh, bukan hanya mimpi. Piala Dunia adalah cita-cita yang harus dicapai. Di sisi lain, setelah kemarin ada komentar dari tim Cahill soal Indonesia, baru-baru ini Indonesia kembali mendapatkan penilaian positif dari legenda timnas Australia lainnya. Dia adalah Archie Thompson. Melihat persaingan atau calon lawan Australia di bulan Maret, yakni China dan Indonesia, menurutnya Indonesia akan lebih kuat dan bisa mengejutkan. Saya pikir Tiongkok akan tangguh, tapi mereka ternyata tidak cukup bagus. Indonesia, di sisi lain, benar-benar mengejutkan. Saya hanya berharap kami bisa mendapatkan setidaknya 1 poin, ungkap Thompson, sumber Football Noise. There's no real healing here. Why get caught in belief? Pada akhirnya, chemistry yang kuat di dalam dan luar lapangan diharapkan bisa menjadi kekuatan timnas Indonesia jelang duel melawan Australia pada 20 Maret 2025. Ikatan darah dan identitas Indonesia telah menciptakan pondasi kokoh bagi hubungan hangat antar pemain keturunan seperti Tom Hai, Jay Izzaz, Morten Pas, dan masih banyak lainnya. Ditambah dengan tujuan bersama menuju Piala Dunia 2026 seperti yang diungkapkan Rafa Strike. Persatuan ini menjadi kekuatan nyata. Sekarang kita tunggu saja. Dengan dukungan 5.000 supporter di Sydney, Australia mungkin akan tetap diunggulkan. Tapi peluang timnas untuk menang juga terbuka lebar. So, mari kita lihat, mampukah para pemain tim Garuda membawa Indonesia ke Piala Dunia? Dan 2 hari lagi dunia akan melihat, apakah kehangatan ini bisa bertransformasi menjadi kemenangan bersejarah? Mari kita dukung Garuda bersatu. Mereka tak terhentikan.